Ibu juga manusia, punya hati dan perasaan. Isi hatinya tak selamanya menjadi malaikat. Seperti roller coaster, fluktuatif, naik turun. Maka banyak sekali hal yang bisa menyebabkan ibu terkadang tidak mampu mengendalikan rasa amarahnya. Assalamualaikum, halo ya Bunda dan sahabat Sakura. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan terbaik ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kita hari ini, untuk yang belum subscribe, silakan di-subscribe terlebih dahulu. Dan terima kasih juga atas dukungan ayah bunda dan sahabat Sakura terhadap channel ini. Semoga channel Sakura bisa terus berkembang dan bermanfaat ke depannya. Seorang ibu ini begitu besar banget tekadnya untuk bisa meredam kemarahannya dan juga bisa bersikap baik-baik aja di depan semua orang termasuk anaknya. Tapi ada kalanya kemarahan yang ada di dalam hatinya juga terkadang gak mampu ia kontrol, gak mampu untuk mereka tahan, dan pada akhirnya kemarahan itu dilampiaskan dengan anaknya, dan akhirnya juga akan hanya timbul penyesalan yang gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Seorang ibu juga manusia, pasti ada rasa lelahnya, ada rasa ngantuknya, ada rasa keselnya, ada rasa sedihnya, dan semua perasaan itu akan menjadi api dalam diri semua orang, bahkan seorang ibu. Dan api itu juga bisa disebut sebagai api kemarahan dalam dirinya atau kekesalan, ketidaknyamanan dalam dirinya. Dan api-api ini akan muncul pada beberapa situasi. Kira-kira apa aja ya? Yang pertama, saat keinginan ibu dibatasi oleh kondisi tertentu. Contohnya, ketika ibu udah lelah banget nidurin anak karena seharian udah ngurus anak, saat mau tidur, akhirnya anak terbangun. Nah, ini cukup menguji cara ibu untuk bisa mengelola api dalam dirinya kan. Yang kedua, saat stres berkepanjangan dan belum menemukan solusi. Contohnya, ketika anak terus menguji kesabaran ibu dengan alasan yang sama setiap harinya. Kemudian yang ketiga, saat pendapat atau prinsip kita diacuhkan oleh orang lain. Contohnya, ketika pola pengasuhan dan pendapat kita mengenai anak itu berbeda dengan suami. Ada beberapa cara yang bisa ibu lakukan untuk mengelola api di dalam diri kita. Yang pertama, pahami emosi diri kita. Kita bisa melatih diri kita untuk bisa memahami, mengerti, dan menyadari emosi yang ada. Setelah kita bisa memahami, maka kita akan bisa mengenali bagaimana caranya untuk menghilangkannya. Ada satu cara yang mungkin kita bisa mengacu kepada meta emosi yang mungkin membantu untuk bisa menghilangkan api kemarahan dalam diri kita. Struktur meta emosi adalah tentang apa yang kita rasakan, yang berkaitan dengan emosi kita, perilaku kita, dan bagaimana kita merespon emosi yang dirasakan anak. Nah, proses mengevaluasi meta emosi yang ada pada diri kita sendiri itu akan membantu kita untuk lebih memahami dan memperbaiki koneksi emosional kita dengan anak kita. Yang kedua, menyadari ketegangan fisik yang kita rasakan. Secara naluriah, kalau kita itu lagi marah, pasti akan ada perubahan fisik yang terjadi. Contohnya adalah menjadi tegang. Nah, ibu bisa merasakan bagian mana nih yang ngerasa tegang dan kemudian kita atur gimana caranya kita bisa lebih tenang, bisa dengan pengaturan nafas, pengelolaan nafas sehingga kita menjadi rileks dan juga lebih tenang. Nah, untuk meredakan ketegangan ini sangat berpengaruh dalam manajemen emosi dan pengelolaan kemarahan kita. Yang selanjutnya adalah mengekspresikan emosi secara efektif. Nah, Bunda, kita bisa menggunakan teknik I statement.
I statement ini adalah teknik berdialog yang bisa kita gunakan saat kita menghadapi konflik untuk menyampaikan rasa marah kita. Nah, teknik I statement ini juga berguna untuk membantu anak-anak kita untuk meningkatkan kemampuan regulasi dalam diri mereka. Hal ini terkait dengan tindakan sebagai situasi, emosi yang dirasakan, dan harapan atau permintaan. Contohnya, misal anak kita nggak mau makan, kita bisa katakan, karena kakak nggak mau makan, ibu khawatir kalau kakak nanti kelaparan. Makan sedikit aja yuk. Ibu juga manusia, punya hati dan perasaan. Isi hatinya tak selamanya menjadi malaikat. Seperti roller coaster, fluktuatif, naik turun. Maka banyak sekali hal yang bisa menyebabkan ibu terkadang tidak mampu mengendalikan rasa amarahnya. Maka kita sebagai seorang ibu perlu bisa mengelola emosi kita dengan cara yang lebih bijak untuk bisa menyalurkan emosi dan mengelola emosi kita dengan baik. Karena kalau kita tidak mampu atau tidak berusaha untuk bisa mengelola emosi tadi, api dalam diri kita, maka itu akan berefek pada penyesalan di diri kita dan juga pada anak-anak kita yang pastinya mereka akan lebih memiliki pengaruh terhadap manajemen emosi mereka dan juga kesehatan mental mereka. Agar ibu bisa mengelola emosi ibu, maka ibu butuh self-control dalam diri ibu terkait emosi apapun yang dirasakan. Caranya adalah ibu bisa memahami mana yang ada dalam kendali ibu dan mana yang tidak, mana yang ada di luar kendali ibu. Maka setelah kita pahami, maka kita bisa cari solusinya. Untuk hal-hal yang di luar kendali kita tidak bisa memaksakan untuk bisa semuanya kita handle. Maka yuk ibu-ibu hebat yang luar biasa di luar sana, kita belajar untuk bisa mengelola emosi kita dan mengelola api dalam diri kita semua. Jika ayah bunda dan sahabat Sakura merasa bahwa channel ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, dan dibunyikan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan info-info menarik dari kita dan tips parenting dari kita. Tidak ada keluarga yang sempurna, tapi bukankah kita bisa memperbaikinya bersama dengan belajar bersama? Jadi, mari belajar bersama Sakura, sahabat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.